Hai, kembali lagi di channel latihan SKD SKB CPNS. Kali ini kita akan latihan soal untuk persiapan seleksi sekolah kedinasan, seleksi calon pegawai negeri sipil, atau berbagai tes lainnya. Video ini akan membahas materi tes wawasan kebangsaan dengan materi Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita mulai langsung aja ke latihan soalnya. Soal yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai beberapa fungsi untuk negara. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai... Nah, kalian jawab dulu ya, sebisanya ya, sambil latihan, oke? Yang A, mengikat seluruh warga negara. B, sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. C, memuat tugas lembaga negara dan pelaksanaannya. D, untuk menentukan lembaga negara. Atau E, menentukan kehidupan negara ke depannya. Yang mana jawabannya? Salah satu fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai hukum tertinggi di Indonesia, sehingga peraturannya yang ada di bawahnya harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Jadi jawabannya adalah yang tepat yang B, sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Nah, saya saranin nih, kalau misalnya kalian latihan soal dimanapun, mau di sini, atau di channel lain, atau melalui buku, atau aplikasi handphone. Nah, kalian biasakan untuk menambah wawasan juga harus sambil dicari nih. Kalau misalnya kalian belum tahu ya, emang iya ya Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai hukum tertinggi di Indonesia ini. Nah, untuk yang belum tahu, sekalian aja kita bahas ya. Jadi, di latihan soal ini kita nggak hanya bahas untuk soal ini aja, tapi kita juga bahas nih, di sini ada kalimat apa, nanti kita bahas juga, oke? Nah, apa sih sumber hukum di Indonesia itu? Nah, di sini ada tata urutan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis tata urutan atau susunan hierarki peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut. Jadi ada 7 ya. Ini juga soalnya, maksudnya tentang ini pun banyak soal-soal yang keluar di tes wawasan kebangsaan sekolah kedinasan atau tes CPNS tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi misalnya tata urutan yang kedua itu apa? Atau tata urutan di bawah undang-undang itu peraturan apa? Nah, ini juga salah satu yang wajib kalian hafal dan pahami. Jadi, tata urutannya ini berlaku ya, yang paling pertama itu yang paling atas, yang paling ke bawah itu berarti di bawahnya gitu ya. Nah, tata urutannya yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini betul ya soal yang di sini. Hukum tertinggi negara itu Undang-Undang 1945. Lalu yang kedua, di bawahnya UUD 1945 ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Jadi UU dan Perpu itu sama ya derajatnya atau tingkatannya. Berada di bawah UUD 1945. Nah, yang ketiga ada peraturan pemerintah. Di bawahnya peraturan pemerintah ada peraturan presiden atau Perpres dan peraturan lembaga negara atau organ atau badan negara yang dianggap sederajat dengan presiden. Antara lain, peraturan kepala BPK, peraturan Bank Indonesia, peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan Komisi Yudisial. Di bawahnya lagi ada perda. Yang paling tinggi itu perda provinsi, peraturan daerah provinsi. Nah, di bawahnya ada perda kabupaten atau kota. Lalu yang paling bawah adalah peraturan desa atau perdesa. Nah, ini ya. Tata urutan perundang-undangan itu ada 7 yang dimulai paling tinggi UUD 1945, lalu di bawahnya tadi kita sudah sebutin. Diingat-ingat ya. Oke? Soal berikutnya, sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, DPA. Nah, DPA ada yang tahu apa?
Dewan Pertimbangan Agung, menjadi salah satu lembaga tinggi negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen, dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Nah, untuk mempelajari tes wawasan kebangsaan, kalian juga wajib punya teks UUD 1945 ya. Itu bisa kalian download gratis, mau di laptop, di handphone, di smartphone. Kalian tinggal Google aja UUD 1945 PDF, nanti akan muncul nih. Nah, cara bacanya ini tuh kayak gini. Misalnya kalian dapat soal kayak gini ya, tentang DPA. Nah, kalian cari di sini amandemen keberapa ya? Keterangannya itu ada tentang ada di bintang-bintang ini nih. Dewan Pertimbangan Agung ini tuh dihapus. Tandanya bintang jumlahnya 4 ini menunjukkan bahwa di amandemen ke-4. Nah, ada 4 bintang berarti ini amandemen ke-4. Nah, di bawahnya ini ada tandanya ya. Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang 1 pada bab, pasal, dan ayat. Seperti kalau bintangnya 1, ini berarti amandemen pertama. Bintangnya 2, amandemen kedua. Bintangnya ada 3, amandemen ketiga. Dan bintangnya ada 4, ada di amandemen ke-4. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau download UUD, pastikan yang ada bintang-bintangnya ya. Jadi kalian sambil belajar juga. Oh, ternyata pasal ini tuh di amandemen kesekian gitu. Jadi kalian sambil tahu juga. Begitu ya cara bacanya bagi yang belum tahu. Nah, jadi ini sebenarnya kita udah tahu ya, DPA itu, Dewan Pertimbangan Agung, dihapus pada amandemen ke-4 karena bintangnya ada 4. Nah, kapan sih tanggal amandemen ini? Sini ada pilihannya kelima, tapi kalian jangan terkecoh ya. Amandemen itu hanya ada 4 kali. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini juga sering nih di soal-soal. Biasanya ada soalnya, kapankah pertama kali UUD 1945 di amandemen. Nah, ini udah ada ringkasannya, tanggal-tanggalnya. Kata kuncinya itu yang biar kalian gampang ingat berurutan ya. Jadi dari 1999, 2000, 2001, 2002. Jadi amandemen itu dilaksanakan berturut-turut setiap tahunnya dari 1999 ke 2002. Jadi kalian gampang tuh ingatnya. Nanti kalau misalnya pertanyaannya tahunnya beda-beda, kalian udah langsung auto paham. Kalau misalnya amandemen ketiga pasti 2001 karena urutannya 99, 2000, 2001, dan 2002. Lalu bulannya, nah tinggal kalian menyesuaikan aja hafalin. Tanggal amandemen pertama itu 19 Oktober 99, lalu kedua 18 Agustus 2000, yang ketiga 9 November 2001, dan yang keempat 11 Agustus 2002. Nah, ini juga udah kita kumpulin sila-sila yang di amandemen. Ini ada ya. Yang pertama sila 5, 79, 13, 14, 15, 17, 20, 21. Nah, cara ngafalinnya macam-macam. Bisa kalian hafalin satu-satu atau disingkat-singkat kayak gini nih. Ini kelihatan kan ya walaupun kecil ya. Majulan gapat maju dupu dusat. Nah, berarti ma tuh 5, ju 7, lan 9. Nah, seterusnya ya. Silahkan kalau mau di screenshot. Tapi satu lagi deh, ada sila yang tidak diamandemen. Nah, jadi nih, selama 4 tahun proses amandemen UUD 1945, ada sila-sila yang tidak diamandemen. Ada 5 sila nih. Sila keempat, sila ke-10, sila ke-12, sila ke-29, dan sila ke-35. Nah, silakan nih kalau yang mau di screenshot, cekrek. Nah ya. Atau kalian mau tulis sendiri tuh nggak apa-apa. Lebih enak ya, sambil nonton video ini, kalian bikin catatan sendiri. Nah, nanti soal-soal latihan itu pasti deh, kalau kalian beli buku atau kalian ikut bimbingan belajar sekolah kedinasan, yang lain-lain, itu pasti ada nih yang kayak gini-gini. Sila yang tidak diamandemen adalah sila keberapa, kayak gitu. Lalu sila ke-8 misalnya itu diamandemen pada tanggal berapa. Nah, itu kalian pelan-pelan dari sekarang, makanya dicicil, fahamin, nanti biar langsung paham berikutnya. Oke? Ya, jadi ini tentang DPA.
penghapusannya terjadi pada saat amandemen ke-4 ya. Yang jawabannya yang D. Soal berikutnya, pemerintahan RIS menganut sistem kabinet parlementer di mana kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal sistem perwakilan bikameral, yaitu A. Presiden dan DPR, B. Senat dan DPR, C. Presiden dan Senat, D. DPR dan MPR, atau E. MPR dan Presiden. Yang manakah jawabannya? Sistem bikameral adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar, legislatif atau parlemen. Pada saat konstitusi RIS berlaku, yaitu Senat dan DPR. Jadi jawabannya yang B. Oh ya, RIS itu Republik Indonesia Serikat ya. Soal berikutnya, pada tanggal 9 November 2001 ada beberapa pasal yang diamandemen. Nah, tadi kan di soal sebelumnya tuh kita udah bahas, muncul lagi nih. Beberapa pasal yang diamandemen pada tanggal tersebut adalah pasal yang mana? Nah, makanya pelan-pelan kalian cicil hafalin dari sekarang. Ingat ya, tanggal amandemen itu ada 4. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 tahun berturut-turut. Untuk sila-sila yang diamandemen, ini yang ditanyakan 9 November 2001 ya, berarti amandemen yang ketiga. Nah, di sini beberapa pasal yang diamandemen adalah yang ketiga yaitu 1, 3, dan 6. Udah ketahuan ya jawabannya yang E. Sila-sila yang tidak diamandemen sambil diingat juga, diulang-ulang nggak apa-apa ya biar hafal. Sila-sila yang tidak diamandemen yaitu 4, 10, 12, 29, dan 35. Nah, ini jadi jawabannya yang E. Soal berikutnya, pada saat berlakunya UUD 1945, pertama kali yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah A. Senat, B. Menteri, C. Komite Nasional, D. Perdana Menteri, atau E. DPR. Yang manakah jawabannya? Komite Nasional ditugaskan untuk membantu presiden karena saat itu MPR dan DPR belum terbentuk. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya materi yang kalian mau request. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan notifikasi channel ini agar kalian langsung terinfo kalau kita upload materi atau info terbaru. Follow Instagram kita juga di @latihan.skd.skb. Makasih banyak buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.